Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhsyama utawi luwih yen ngedeni perkara matiin kan khasyitu kang wedi sapa ingsun ala ummati ngatasé umat ingsun iku kibarul batoni gedhe weteng wa muda wa matun naumi lan langgenge turu wal kasalu lan males wa dhaful yakini lan lemahe keyakinan akhsyama utawi luwi den mediye barang khasyitu kang wedi sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun iku kibarul batoni gedhe weteng wa muda wa matun naumi lan langgenge turu wal kasalu lan males wa dhaful yakini lan lemahe keyakinan. Hal-hal yang paling saya takutkan kepada hal-hal yang paling aku takutkan kepada umatku adalah hal-hal yang paling aku takutkan kepada umatku adalah satu, perut buncit, perut besar. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, pemalas. Yang keempat, lemahnya keyakinan. Berlomba-lomba untuk mengukur akhlak, wataknya nih, karakternya. Terutama karakter Abi secara pribadi kan, pondok itu tergantung corak pemimpinnya. Abi sendiri bukan ngomongin pemimpin, Abi seorang pengasuh yang kalau lihat orang nggak lihat kaya, nggak lihat miskin, nggak lihat tampan, nggak lihat jelek, nggak lihat anaknya siapa. Yang hebat ya adiknya Abi. Kok masalah ya salah. Mas Patih ya ponakan Abi. Ada Fahri di sini, cucunya Atuk kakaknya Abi. Ada siapa? Teman orang-orang hebat semua di sini. Wataknya Abi bukan watak penakut dan tidak pandang bulu. Tidak melihat karena anaknya siapa, tidak melihat karena orang tuanya kaya atau tidak. Tidak melihat karena dia itu miskin atau kaya, tampan atau jelek, tapi yang kita lihat adalah akhlak. Akhlak kamu bagus, kami hormati. Tapi kalau jelek, buruk, dan tidak mau memperbaiki diri, nah ini yang kacau. Nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa buruk akhlaknya, tapi dia berusaha memperbaiki diri. Orang yang berusaha memperbaiki diri ini yang lebih dihargai. Gak tahu akhlaknya C, akhlaknya min, akhlaknya B, biarin aja. Itu mas saya. Nah, berarti kamu tidak ada keinginan perbaiki diri. Kalau kami tidak menghormatimu wajar, karena sikapnya kamu gitu. Orang yang paling badeg adalah orang yang dia salah tapi nggak ngerasa bersalah. Salah tapi ngerasa bersalah itu bagus.
Salah tapi ngerasa bersalah tuh bagus. Tapi kalau salah cuek, bahkan memamerkan kesalahannya, lah ini yang salah. Kalau akhlak mah di pajak kan ada berapa poin, ada akhlak, ada kedisiplinannya. Kalau di pajak, kalau rapat disebar ke orang tua masing-masing. Usahakan tanggal 1 udah jadi. Sekarang tanggal 30. Persiapan membuat rapat kan tanggal 25, 26. Biar tanggal 30 langsung disebar orang tuanya masing-masing. Kalau putri nggak pakai nama, pakainya nis. Tapi kalau putra sekarang pakai nama dulu. Karena masih banyak anak-anak yang nggak peduli sama akhlaknya masing-masing. Nggak peduli nis saya berapa, akhlak saya berapa, nggak peduli. Kalau perempuan kan panik. Begitu tahu nisnya, C-nya apa, nyamper. Nah, bagusnya perempuan tuh ya, namanya juga perempuan. Tapi laki-laki ya bagus. Kalau akhlaknya B- atau C itu selalu Abi saya kenapa, Abi saya kenapa, begitu. Nah, kalau laki-laki cuek, nah nggak baik cuek. Untuk perbaikan tuh nggak baik cuek. Jadi misalnya kamu nggak punya uang, bangkrut, lalu kamu nggak bertanya sama pengusaha, kenapa ya saya bangkrut? Ya kamu selamanya akan miskin. Kamu harus bertanya dengan seseorang, sharing namanya. Saya dulu pengusaha, saya dulu jualannya rame. Saya dulu jualan, orang pada ngantri. Sampai orang-orang bilang saya dulu bang. Sekarang saya bangkrut pak. Tipsnya apa ya? Bagus, berarti dia ada keinginan memperbaiki diri. Tapi kalau sudah bangkrut, sombong tuh gak ada yang memperbaiki diri. Bodoh amat, saya miskin juga nggak apa-apa lah, ini kacau. Begitu. Kamu masakannya pengen enak, sering nanya. Masakan saya biar enak bagaimana? Gitu. Jangan sombong. Sombong tuh jangan nggak mau bertanya. Karena bertanya kepada orang lain itu merupakan sebuah ilmu, pengetahuan. Tidak semua jawabannya pengetahuan, tapi lumayan. Ada kelebihan orang lain yang kita tidak miliki, keruk. Kelebihan orang lain yang kita nggak miliki dikeruk, diambil. Jangan kita biarin. Jadi kalau misalnya nggak ada perbaikan, nama aja dulu nama, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, sampai anak-anak melihat musabakoh. Ada keinginan nggak dia memperbaiki diri? Ya, memperbaiki diri karena terpaksa, betul. Memperbaiki diri karena nilai, ya. Memperbaiki diri karena predikat, ya. Lalu pertanyaan baliknya, apakah ada orang yang perbaiki diri karena ikhlas? Nggak ada. Apa ada orang yang perbaiki karena naluri? Nggak ada. Apa ada orang yang rajin sholat di pondok itu karena nggak digubrak-gubrak? Hampir nggak ada. Mereka sholat karena disuruh sama aturan. Begitu. Jadi seseorang melakukan sesuatu yang berangkat dari naluri, nurani, dan hati itu hampir jarang. Anak kecil sholatnya harus dipaksa, puasanya harus dipaksa. Lagi main handphone ditarik harus dipaksa, jangan dibiarin. Sekolah ya harus dipaksa. Kalau kamu mau maksa, maksa. Anak kecil ngelakuin semaunya, semau sendiri ya nggak bisa. Kita pakai akal, dia pakai hawa nafsu. Kalau akal sama akal diskusi, kalau akal sama hawa nafsu salah, nggak sinkron. Kalau hawa nafsu sama hawa nafsu berantem. Hawa nafsu sama hawa nafsu berantem. Akal sama hawa nafsu ya nggak standarnya.
bingung, nggak bisa dibuat kelahi. Akal sama akal diskusi. Nah, orang tua itu pakai akal, anak kecil itu pakai apa? Hawa nafsu. Jadi jangan hawa nafsu sama akal diskusi. Handphonenya udah gitu. Sholat. Dia sholatnya terpaksa, sholatnya jengkel, nggak apa-apa. Awal-awal, kamu santri juga digituin, nggak apa-apa. Ikut aturan aja. Nanti lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Jadi kalau nggak sholat tuh nggak enakan. Apakah bagus orang yang nggak sholat nggak enakan? Bagus, nandain iman. Jangan bilang, wah berarti belum dekat sama Allah, wah berarti belum makomnya, wah berarti belum derajatnya, wah berarti belum. Kita biarin, nggak usah ngomong. Yang penting, kalau kamu nggak sholat kok hatinya gerasa gerusu, nggak enakan. Kalau kamu nggak sholat kok hatinya gelisah, nggak enak aja, kayak orang punya utang. Bagus. Itu nandain ada iman. Dan jangan dihilangin hati begitu. Jam 2:30 sore, belum sholat zuhur. Hawanya tuh kayak nggak enakan. Nggak enakan banget sih. Itu nandain ada iman. Itu kalau bisa anggaplah sholat kebutuhan. Emang kita butuh sholat bukan karena kayak punya utang, bukan karena beban. Tapi setidaknya gitu, jangan sampai waktu sholat terlewati hati tenang, asar terlewati hati tenang, maghrib terlewati hati tenang, kacau iman kamu udah nggak ada namanya. Dha'ful yakin, sudah nggak ada iman begitu. Jadi dari kecil anak tuh suruh sholat, dipaksa sholat, dipaksa sholat, dipaksa ngaji, dipaksa sholat, kongon mondok. Nanti anak tuh walaupun awalnya terpaksa, nangis, gak enakan, gak betah, sholat terpaksa, puasa terpaksa, tapi lama-kelamaan tuh jadi apa? Kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, maka nggak ngelakuin tuh gak enakan. Nah, hebatnya orang tua tuh di situ. Jadi kalau orang tua memaksa kita untuk melakukan sesuatu, nah, itu agar kita berkarakter terhadap sesuatu tersebut. Daripada kita nggak sholat. Kalau udah nggak sholat terus biasa aja. Nanti pada akhirnya kita nggak pernah sholat 5 waktu. Apalagi Jumat misalnya. Kalau sudah tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat juga, lalu kita punya istri, kita punya anak-anak, nggak bakal bener keluarga. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan ayahmu nggak pernah sholat, nggak enakan ngomongin gitu tuh. Ayahmu nggak pernah ke musola, ayahmu nggak pernah ke masjid, ayahmu nggak pernah sujud. Bayangkan ada seorang ayah yang nggak pernah sujud, yang ngebimbing anaknya dan istrinya nggak bisa. Ada seorang istri, ada seorang anak yang dibimbing, yang dibina oleh seorang laki-laki yang nggak sholat, gara-gara orang tuanya ngebiarin, salah. Jadi kalau kamu sekarang kok nggak sholat, subuh misalnya, bangun jam 9, hati tuh kayak nggak enakan, gitu. Iya kan? Di tempat sepi kita sholat, itu berarti nunjukin kamu udah ada iman. Awas jangan bangga ya, tapi ada iman gitu loh maksudnya. Bisa sholat di tempat yang sepi, nggak ada orang-orang, itu berarti masih ada rasa khauf, rasa takut. Aislah, nggak sholat sekalian. Aislah, nggak zuhur dulu sekalian. Jangan buang hati kita kepada Allah. Kalau hati kita punya rasa nggak enakan sama Allah, tingkatin rasa nggak enakannya. Bagus itu. Tingkatin keimanannya. Eman punya hati yang syukur-syukur, telat azan, hati itu resah. Telat ngaji, hati itu resah. Saya nggak mau telat ngaji. Saya mau datang dulu sebelum guru datang. Kalau guru datang duluan, lalu kita datangnya terlambat, hati tuh kayak ngerasa bersalah, rasa nggak enak. Oh ciri ya, ciri seseorang yang imannya bagus itu dia serba merasa bersalah.
nggak cuek, serba merasa bersalah, nilainya B-, ngerasa bersalah, sholatnya terlambat, ngerasa bersalah. Dari ngerasa bersalah itu akhirnya dia mencari cara untuk memperbaiki dari kesalahannya. Kalau cuek malahan ya songok namanya, kalau cuek bebek gitu. Ya, nanti orang tua ngebalas kita, anak-anak ngebalas kita seperti ini. Baru abaakum tabarroakum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tua, maka anak-anakmu kelak akan berbuat baik padamu. Jadi kalau mau dibalas sama anak-anak kebaikannya, maka kata Nabi, kamu harus baik sama orang tua sekarang. Jangan suka ngecewain, jangan suka bikin marah, jangan suka bikin nangis. Minimal bikin orang tua kaya punya mobil, saya nggak bisa, Pak. Tapi minimal saya tidak akan membuatmu meneteskan air mata. Minimal itu. Jadikan itu prinsip ya. Sampai sekarang nih, saya pengen menghajikan orang tua belum bisa. Sampai sekarang nih, saya mengumrohkan orang tua nggak bisa. Sampai sekarang nih, saya beliin rumah, mau beliin mobil, mau beliin, jangankan yang hebat-hebat motor aja, mau saya beliin buat orang tua, saya belum bisa. Kalau toh belum bisa ngebahagiain orang tua, ngebeliin sesuatu buat ngebeliin sesuatu buat orang tua, maka minimal jangan bikin nangis orang tua. Minimal. Lah kamu misalnya ngasih sesuatu enggak, bikin nangis, bikin kecewa. Nah, koreksi hidupnya seperti apa? Bikin gelisah orang tua, bikin takut orang tua. Kamu tuh gini-gini bahasa. Kita itu udah ngerepotin orang tua dari kecil, anak-anak. Man, kamu sekarang nggak sadar aja. Kita itu ada 2 kilo. Kamu ngangkat 2 kilo nih, pagi, siang, sore, malam, abi kasih amanah nggak bakal kuat. Tapi ibumu 9 bulan ngangkat kamu dalam perut. 2 kilo, 2 kilo sampai 3 kilo, sampai 4 kilo kadang-kadang. Besarnya kamu ketika bayi, janin. 9 bulan kuat itu. Belum nyusuin. Mau sholat duha nggak jadi, ganggu terus kita itu. Nangis lagi, malam nangis lagi. Mereka pengen tidur, kita nangis lagi. Itu dua-duanya ngejaga gantian. Sip malam, sip siang, ayah dan ibu kita. Wong kita nggak kerasa, nggak inget. Diajak kemana-mana, sakit mereka semua, panik. Belum diajarkan bicara, diajarkan merangkak. Nah, kasih jajan setiap hari. Ada yang sampai dikasih motor sama orang tuanya, diberikan tempat tinggal. Tempat tinggal itu kalau ngekos 300.000 per bulan. Kalau ngontrak per bulan 700.000. Kalau ngontrak per tahun 4 juta, ada yang 2 juta tergantung. Kamu bisa nggak punya uang buat itu dari kecil? Kita punya tempat tinggal gratis, makan gratis. Makan itu 1 hari 20.000. Dikali 30 hari, dikali 12 bulan, dikali 17, umur kamu 17 tahun, 7 kali 12, udah miliaran anak-anak. Dan kita nggak bisa balas apa-apa gitu loh mas. Belum rahmat yang orang tua beri sama kita. Kita sakit mereka panik, kita ngilang mereka nyari, gitu loh. Kita malas mereka semangatin, mereka mau menjadikan kita orang hebat, cuman kitanya yang bikin mereka kecewa, bikin kita jengkel, bikin kita mengkel. Ngebalikin apa yang mereka beri kita nggak bisa, malahan kita timpuk muka mereka pakai kotoran. Ini kan salah namanya. Kalau kita belum bisa membalas budi, minimal jangan tumpahkan air tuba. Ngerti kan? Minimal. Nurut banget sama orang tua, ngaji nak. Iya, ngaji. Udah gitu, jangan bantel. Iya. Kerjain begitu tuh. Orang tua, lihat orang tua berkaca-kaca matanya tuh, itu sedih kali ya. Ada anak bandel, orang tuanya berkaca-kaca matanya tuh, ya Allah, pengen nangis juga rasanya tuh.
Orang tua itu mempunyai keinginan besar untuk memperbaiki anak. Ini anaknya yang lebih bisa diatur gini. Dan kamu kelak kalau punya perusahaan, punya usaha dan punya anak buah nggak bisa diatur, baru tahu rasa kamu. Atau punya anak yang sering bikin hati gatel ini, rasanya. Kan kemana ada, ya lihat di YouTube, ada anak yang marah-marah ke orang tuanya sampai ngejotosin muka orang tua. Ada anak yang sampai jambak-jambak rambut ibunya. Ada sampai anak yang ngomongin anjing-anjing ke orang tuanya. Nah sekarang bayangin kamu jadi orang tua melahirkan anak yang seperti itu, dianjing-anjingin gitu loh, perasaannya gimana? Maka sekarang nih mulai berbaik-baik sama orang tua. Ya, kalau ngomong nelpon yang sopan. Tangan orang tua tuh keramat, cium tangannya orang tua bolak-balik. Sikap memuliakan bukan hanya ke Abi sebagai guru. Ya, aba'uk salat, orang tuamu itu ada 3, man waladak, yaitu orang tua kandung, wa man zawwaja ibnatah, orang tua yang menikahkan anak putrinya denganmu, berarti mertua. Yang ketiga, wa man 'allamak, orang yang telah mengajarkanmu. Jadi siapa aja, ayah kandung, ayah mertua, guru, itu orang tua kita. Nah jangan sakiti mereka 3-tiganya. Kalau kita belum bisa ngebalas budi, jangan sakiti. Dengan cara apa? Dengan cara sikap kita. Yang bandel, yang susah dibilangin, yang suka ngelawan, yang kalau disuruh minum obat malahan marah-marah, jangan. Minum obatnya, iya pak, mual, enak. Tapi kita nggak tega lihat orang tua kita sedih. Itu kan isnan yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghyu wa 'uququl walidain. Kamu nyakitin orang tua, siksaannya bukan di akhirat, dipercepat di dunia. Makanya kalau misalnya ada orang kok hidupnya susah, bangkrut, nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya rumah, nggak punya motor, tapi pusing gitu lah. Kalau nggak punya rumah, nggak punya motor, dia happy sih nggak masalah. Nggak punya rumah, nggak punya motor, istrinya selingkuh, anaknya bandel, macem-macem. Nggak mau mondok, nggak mau apa, kamu sama orang tua dulu gimana? Itu aja pertanyaannya. Kuncinya tuh. Keramat ya, orang Cina pun memelihara orang tuanya karena hoki, keramat. Nah, jangan sampai lama keyakinan. Di akhir zaman nanti yang paling saya takutkan itu 4. Yang pertama apa? Perutnya buncit, banyak makan. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, malas. Yang keempat, keyakinan kurang. Nah, termasuk nanti bener apa enggak sih kalau sama orang tua nanti kualat, berarti kamu keyakinannya lemah. Kalau keyakinannya kuat, bener ya, orang tua tuh keramat ya. Sengeselin-ngeselinnya orang tua tuh keramat. Sengeselin-ngeselinnya orang tua keramat. Sampai Al-Quran ya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau sama orang tua tuh jangan suka ngomong jangan suka ngomong gitu. Wala taqul lahuma uff, bahasanya uff. Wa qul lahuma, katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, ucapan yang kromo. Karima tuh kromo. Maka sebenarnya bicara sama orang tua tuh wajib kromo. Al-Quran yang nyuruh qaulan karima, ucapan yang kromo, ucapan yang mulia. Kamu bicara orang tua merenggut, ya nak, tahu orang tua kamu meninggal, nggak ada, dikubur, orang-orang pada ngelayat, baru tahu rasa hidup kamu susah. Kelantang-kelantung, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang kasihan, nggak ada yang. Mumpung ada orang tua memberikan support, dipaksa-paksakanlah. Kamu bahagia nggak nak nikah dengan dia? Bahagia ya, alhamdulillah bahagia. Meskipun kadang pasangan saya begini, tunjukin kepada orang tua bahwa saya senang. Tunjukin kepada orang tua saya bahagia gitu loh.
tunjukin orang tua kalau saya itu semangat, Pak. Saya itu semangat. Kamu berdagang ya? Siap, Pak. Jualan apa? Kelihatan orang tua yang semangat. Caper. Daripada caper ke cewek, mending caper ke orang tua. Orang tua kalau udah bangga nih bakal cerita ke orang-orang, anak saya, anak saya, anak saya, anak saya, anak saya. Ini umum ya. Sekiai-kiainya kiai, kalau udah bangga sama anak, itu bakal cerita. Bahkan kalau kecewa bakal cerita. Kita nggak bisa menghentikan lisan ayah atau lisan ibu untuk tidak cerita aib kita. Karena mereka punya circle, punya teman, punya kelompok sendiri. Yang nanti kalau mereka, anak kita sih ampun diwarai, boros, main HP, itu cerita. Dengan sendirinya privasi kita yang ada di dalam kamar diketahui oleh orang lain melalui lisan orang tua kita. Di orang tua kita itu penentu loh anak-anak. Penentu loh. Tapi kalau bangga, anak saya juara, anak saya sudah hatam ini, anak saya udah hatam ini, anak saya udah hatam ini tuh. Teman-temannya geleng-geleng luar biasa. Nah, jangan sampai yang keluar dari lisan orang tua kita itu ucapan-ucapan buruk terhadap. Wallahu a'lam.